Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu dan inilah Presiden Activity selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 11 Juni 2025. Dalam peresmian tersebut, Presiden Prabowo ditemani oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono serta jajaran Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Peresmian itu tampak Presiden Prabowo Subianto ditemani oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hingga jajaran Kabinet Merah Putih. Peresmian juga dilakukan dengan menekan tombol sebagai penanda bahwa kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan telah diresmikan. Setelah itu Presiden Prabowo Subianto menandatangani prasasti kampus baru. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, Rabu 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih. Republik Indonesia, Praditya Wiratama Nanggara Pati, yang berarti kadet mahasiswa yang cerdas dan berilmu sebagai calon pemimpin utama yang siap mengabdi kepada nusa dan bangsa negara Republik Indonesia. Penandatanganan prasasti oleh Presiden Republik Indonesia. Perlu diketahui kampus Bhinneka Tunggal Ika ini dirancang sebagai institusi unggulan dalam pendidikan pertahanan dan kebangsaan. Mahasiswa program sarjana atau S1 yang diterima akan menjalani pendidikan secara penuh di dalam kampus, tinggal di asrama dan memperoleh beasiswa dari negara. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan rasa bangganya terhadap Presiden Prabowo Subianto yang berhasil mengembangkan Universitas Pertahanan. Dirinya pun berharap Unhan dapat melahirkan penerus yang mampu memberikan kontribusi besar untuk menjaga ketertiban dunia. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengaku diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan sambutan dalam acara peresmian kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat. SBY mengatakan bahwa dirinya tak bisa menolak permintaan tersebut, dikarenakan Presiden Prabowo merupakan panglima tertinggi. Dalam pidatonya, Presiden ke-6 itu menyampaikan bahwa pembangunan Universitas Pertahanan harus disesuaikan dengan perkembangan dunia yang penuh tantangan. Menurutnya, Universitas Pertahanan merupakan salah satu upaya agar Indonesia tidak tertinggal. Ia juga menyebut selain melahirkan patriot bangsa, tetap juga dapat melahirkan pemikiran ahli strategi. 20 menit yang lalu, saya didaulat oleh Bapak Presiden untuk memberikan sepatah dua patah kata pada acara sore hari ini. Karena perintah dari Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya hanya mengatakan siap. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Presiden, hadirin sekalian, barangkali ini mewakili kami yang dulu menggagas, merintis, dan mendirikan Universitas Pertahanan ini 15 tahun yang lalu. Ungkapan kami adalah terima kasih Bapak Presiden. Kami bangga, kami bersyukur karena Bapak Presiden Prabowo mengembangkan kampus dan universitas ini hingga keadaan yang sangat membanggakan. Ini sejarah, ini legasi beliau. Oleh karena itu sebagai yang ikut andil
dalam pembangunan universitas ini. Sekali lagi dengan tulus kami menyampaikan hormat, terima kasih, dan penghargaan. Yang kedua, saya mendengarkan tayangan pembangunan Universitas Pertahanan lanjutan atau kampus yang baru, mendengarkan kata-kata Bapak Presiden Prabowo tadi, saya 100% setuju bahwa pengembangan Universitas Pertahanan ini dikaitkan dengan perkembangan dunia yang penuh dengan tantangan dan ancaman baru, yang penuh dengan gejolak, disorder, chaos, dan banyak hal, maka universitas ini salah satu jawaban, salah satu solusi agar Indonesia tidak tertinggal dan bisa do something untuk dunia kita yang terus berubah. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, dengan kerja keras pimpinan Universitas Pertahanan ini, maka bukan hanya akan lahir patriot-patriot bangsa yang baru yang diperlukan oleh negara kita, tetapi juga akan berkembang para pemikir, ahli strategi, mereka-mereka yang menguasai tentang perkembangan global, apakah geopolitik, apakah perdamaian dan keamanan, apakah ekonomi dunia, apakah tantangan perubahan iklim, dan sebagainya. Karena kehadiran dari kampus ini dengan semangat dan energi yang baru, insya Allah sekali lagi Indonesia menjadi bagian dari solusi dan punya andil untuk menjaga ketertiban dunia sesuai dengan amanah konstitusi. Dari Bogor, Jawa Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengenang masa perjalanannya di saat dirinya masih menjadi taruna bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Prabowo bercerita tentang pengalaman uniknya di mana Presiden SBY telah lulus pendidikan terlebih dahulu, namun dirinya masih harus menambah masa pendidikan selama setahun. Presiden Prabowo Subianto membagikan kisah perjalanannya saat masih taruna satu angkatan dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo berkelakar saat itu Presiden SBY telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Hulu, namun Prabowo harus menambah masa pendidikannya selama setahun. Kendati demikian, ia mengapresiasi Universitas Pertahanan yang bisa menilai mahasiswanya siapa yang dinilai cukup mampu dan yang belum mampu selama menjalani masa pendidikan. Oleh karena itu, dirinya berpesan pengalaman tak menghalangi keduanya dalam menapaki puncak karir sehingga berhasil menjadi Presiden ke-6 dan ke-8. Saya kira bangsa dan negara sudah tahu kisah saya sama Pak SBY. Ada yang ketawa. Saya dan Pak SBY mempunyai sejarah khusus. Kisah bahwa kita pernah satu angkatan waktu masuk taruna. Keluarnya beliau tahun 73 karena alma mater waktu itu sangat peduli sama saya, sangat cinta sama saya ditambah pendidikan 1 tahun. Karena mungkin demikian hebatnya lembaga pendidikan kita. Mereka bisa lihat kader-kader ini sudah matang, silakan. Ini harus dipoles lagi sedikit. Tapi dua-duanya jadi Presiden Republik Indonesia itu. Dari Bogor, Jawa Barat, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi membuka Indo Defense 2025 Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada 11 Juni 2025, di mana acara bergengsi di bidang pertahanan tersebut dihadiri sejumlah Menteri Pertahanan se-Asia,
Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan ratusan tamu undangan dari dalam maupun luar negeri. Gelaran Pameran Pertahanan Internasional Indo Defense 2025 Expo dan Forum resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Ajang yang digelar 2 tahunan merupakan salah satu pameran industri alutsista terbesar di Asia Tenggara dan menjadi wadah strategis untuk memperkuat diplomasi pertahanan serta transfer teknologi militer. Sejumlah Menteri Pertahanan Dunia, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, dan delegasi militer dari puluhan negara turut hadir dalam pembukaan ini. Indo Defense Expo menampilkan inovasi alat utama sistem senjata terbaru, produk industri pertahanan lokal dan internasional, serta menjadi ajang penandatanganan kerjasama strategis di bidang militer dan teknologi. Selain pameran produk Indo Defense 2025, juga menjadi ajang penandatanganan kerjasama pertahanan serta dialog strategis antar negara untuk membangun kolaborasi dan pertukaran teknologi. Dengan gelaran ini, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisi sebagai pemain utama dalam industri pertahanan regional serta membangun kemandirian dalam memproduksi alutsista berstandar internasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato pembukaan dalam acara Indo Defense Expo dan Forum yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada Rabu 11 Juni 2025. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya investasi dalam sektor pertahanan sebagai jaminan kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa. Gelaran pameran alutsista Indo Defense 2025 Expo dan Forum resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada Rabu pagi. Ajang 2 tahunan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat kerjasama industri alutsista dan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun sistem pertahanan yang modern dan mandiri. Presiden Prabowo menyampaikan tentang pentingnya kesiapan nasional dalam bidang pertahanan. Prabowo menyebutkan investasi di bidang pertahanan bukanlah sebagai pilihan, melainkan kebutuhan mutlak untuk melindungi kemanusiaan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat. Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang adalah menimbulkan kehancuran. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Biasanya kemerdekaannya dirampas. Biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak. Ini adalah ajaran sejarah. Karena itu, bangsa Indonesia dari awal mengatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Tapi bangsa Indonesia lebih cinta lebih cinta kemerdekaan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai pembukaan pameran Indo Defense 2025 Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan kendaraan taktis listrik terbaru buatan PT Pindad yang diberi nama MV3 EV Pandu, di mana kehadiran kendaraan MV3 EV Pandu menunjukkan komitmen industri pertahanan nasional dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan di sektor militer. Di tengah suasana pembukaan Indo Defense, Indo Marine, dan Indo Aerospace 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi kendaraan taktis listrik MV3 EV Pandu. Kendaraan 4x4 merupakan inovasi terbaru dari PT Pindad yang berbasis platform MV3 dan dirancang khusus untuk operasi militer dengan teknologi tenaga listrik.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Sebagai simbol peresmian, Presiden Prabowo Subianto menandatangani plakat di atas kap kendaraan MV Tripandu. Nama Pandu diambil dari tokoh Wiracarita Mahabharata yang juga melambangkan pemimpin atau perintis yang diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam perkembangan kendaraan listrik militer nasional. Dari Jakarta, Gia Nabila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah sebelum tahun 2029. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta percepatan penanganan sampah dengan melibatkan pemerintah daerah. Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mempercepat penanganan sampah dengan melibatkan pemerintah daerah secara aktif. Hal ini disampaikan Hanif usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka pada 10 Juni 2025. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh sebelum 2029 sesuai target RPJMN 2025 hingga 2029. Hanif menjelaskan bahwa strategi penanganan sampah dilakukan secara terpadu melalui pendekatan hulu dan hilir. Di hulu pengolahan akan difokuskan pada pembangunan TPS 3R dan TPST. Sementara di hilir, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi seperti waste to energy dan reverse derived fuel. Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar percepatan ini dilakukan sejalan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Diminta Bapak Presiden untuk kemudian concern terkait dengan sampah dengan Pak Rosan. Jadi Bapak sudah menargetkan di dalam RPJMN-nya beliau 2029 mestinya sampah selesai. Sehingga segala strategi telah kita susun bersama melalui beberapa pendekatan, mulai dari pendekatan hulu, TPS 3R, TPST, dan pendekatan hilir, waste to energy maupun RDF. Jadi ini sedang kita susun bersama-sama. Bapak Presiden minta dalam waktu segera kita berakselerasi dengan pemerintah daerah karena tanggung jawab sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu pemerintah daerah. Sehingga nanti kami dengan Pak Mendagri akan bersama-sama sesuai arahan Bapak Presiden mengelit untuk kemudian diskusi langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa Presiden sangat memperhatikan isu lingkungan, terutama masalah sampah yang sudah menjadi persoalan serius di banyak daerah. Pemerintah telah menetapkan 33 lokasi TPA sebagai prioritas konversi sampah menjadi energi. Akan digunakan mekanisme namanya waste to energy, merubah sampah menjadi energi. Nanti Danantara berperan di sana. Sementara 33 nanti kita hari Selasa rencana akan kita undang kepala daerahnya. Kemudian ada juga kepala daerah yang baru yang mungkin belum tahu. Nah, kemudian yang untuk yang mekanisme hulu tetap kita dorong yang melibatkan masyarakat sejak awal dalam rangka reduce, recycle, reuse, recycle. Sehingga ketika sudah di hulu ditangani, di tempat pembuangan airnya sudah berkurang. Sementara itu, Menteri Investasi Rosan Roslani menyatakan kesiapan Danantara untuk berinvestasi dalam proyek WTE dengan tetap mempertimbangkan kriteria tertentu dan melibatkan mitra strategis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan atas izin usaha pertambangan. Dan informasi selengkapnya usai jeda tetap di Presiden Activity. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV.
Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Presiden Activity dan informasi kami kembali lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang, namun dirinya juga menegaskan pentingnya menjaga kekuatan pertahanan sebagai kunci mempertahankan kemerdekaan dan mencegah kehancuran bangsa. Dan pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Indo Defense Expo dan Forum 2025 di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang karena perang hanya akan menimbulkan kehancuran. Kendati demikian, Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga pertahanan negara sebagai jaminan bagi kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat. Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan, di mana rakyat, budaya, dan politik nasional dihancurkan serta dikuasai oleh bangsa lain. Prabowo menyampaikan bahwa sejarah telah mengajarkan betapa pentingnya kekuatan pertahanan. Menurutnya, sejak awal bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang mencintai perdamaian, namun memiliki kecintaan yang lebih besar terhadap kemerdekaan. Ia menilai bahwa prinsip tersebut harus terus dijaga agar Indonesia tidak kembali mengalami masa kelam seperti di masa penjajahan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Indo Defense Expo dan Forum di Jakarta International Expo pada Rabu 11 Juni 2025. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang adalah menimbulkan kehancuran. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan atas izin usaha pertambangan atau IUP 4 perusahaan tambang di Raja Ampat.
Hal ini sebagai langkah tegas pemerintah terkait aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 10 Juni 2025. Pemerintah resmi mencabut 4 izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua. Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan atas izin usaha pertambangan atau IUP 4 perusahaan tambang di Raja Ampat, di mana keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada Senin 9 Juni 2025. Petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian kami pada pagi hari ini diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tentunya dengan juga memberikan himbauan bahwa kita semua pasti harus kritis, harus waspada di dalam menerima informasi-informasi publik. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan diantaranya berbagai masukan dari masyarakat, termasuk dari para aktivis lingkungan dan pegiat media sosial yang telah secara aktif menyuarakan keberatan mereka atas keberadaan tambang di kawasan tersebut. Selain Mensesnek, dalam jumpa pers tersebut juga dihadiri oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memutuskan mencabut 4 izin usaha pertambangan atau IUP nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa 10 Juni 2025. Pemerintah memutuskan mencabut 4 izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Menurut Bahlil, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan pemerintah mencabut 4 izin usaha pertambangan tersebut. Tetapi lanjut Bahlil, Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan keberlanjutan negara. Kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga kala konservasi. Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark. Tetapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita. Itu Mbak ya. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan optimisme bahwa Indonesia tidak hanya akan mencapai swasembada pangan, tetapi juga siap menjadi lumbung pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri panen raya jagung serentak kuartal kedua dan pelepasan ekspor jagung di Bengkayang, Kalimantan Barat pada Kamis 5 Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia nantinya harus mampu membantu negara-negara lain yang mengalami krisis pangan. Ia menegaskan, keinginan itu bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk menjadi bangsa yang terhormat. Kita nanti akan bantu negara-negara yang susah. Bukan karena kita mau sombong, tidak. Kita mau
Indonesia itu dipandang dengan terhormat. Kita mau buktikan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang kuat, bangsa yang baik hatinya, bukan bangsa yang menimbulkan kesulitan bagi bangsa lain, bangsa yang memberi solusi kepada bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, ini tujuan besar, tapi kita sudah lihat arahnya sudah sedemikian. Indonesia, lanjut Prabowo, harus menjadi bangsa yang hadir sebagai solusi atas masalah global, terutama terkait pasokan pangan. Dengan capaian produksi jagung yang kian meningkat dan hampir mencapai 9 juta ton, Prabowo semakin optimis bahwa masa depan Indonesia akan semakin cerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah tonggak bersejarah dalam ketahanan pangan nasional resmi dicapai hari ini saat Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung panen raya jagung serentak kuartal kedua di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada Kamis 5 Juni 2025. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi utama kemerdekaan suatu bangsa. Sebuah tonggak bersejarah dalam ketahanan pangan nasional resmi dicapai hari ini saat Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung panen raya jagung serentak kuartal 2 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada Kamis 5 Juni 2025. Acara ini sekaligus menandai ekspor perdana jagung Indonesia ke pasar mancanegara, menjadikan komoditas strategis ini sebagai simbol kedaulatan pangan yang kini mulai diakui dunia. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Dan saya sangat terima kasih. Benar, saya berkeyakinan dan hari ini saudara-saudara memperkuat saya. Saya berkeyakinan Indonesia tidak hanya swasembada pangan. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi seluruh elemen bangsa dari TNI, Polri, kementerian, hingga masyarakat petani yang bekerja tanpa henti demi mencapai swasembada dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Keberhasilan panen raya ini tidak hanya ditandai dengan capaian produksi jagung nasional sebesar 9,03 juta ton pada kuartal pertama 2025 atau naik 48,47% dibanding periode yang sama tahun lalu, tetapi juga meningkatnya kesejahteraan petani. Di Kabupaten Bengkayang, produktivitas lahan melonjak dari 2 ton menjadi 9,3 ton per hektar. Sementara pendapatan petani naik drastis dari Rp500.000 menjadi 4 juta per bulan. Peningkatan ini dimungkinkan melalui pemanfaatan benih unggul hibrida P27 dan pupuk Migo Presisi Bayangkara hasil riset Polda Kalbar. Prabowo menyebut, bila tren positif ini terus terjaga, Indonesia tidak hanya akan berhenti mengimpor jagung di tahun 2026, tapi mulai menjadi negara pengekspor. Momentum ekspor perdana hari ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap berdiri di atas kaki sendiri dan memberi solusi bagi negara-negara yang mengalami krisis pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo panggil Menteri BUMN bahas diskon transportasi sebagai stimulus ekonomi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Presiden Activity. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari.
itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa. Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melepas ekspor perdana 1.200 ton jagung ke Malaysia saat panen raya di Bengkayang, Kalimantan Barat. Ekspor ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam mewujudkan swasembada dan kemandirian pangan. Momen bersejarah ini menandai langkah penting menuju swasembada pangan. Panen raya berlangsung serentak di berbagai wilayah dengan laporan peningkatan produksi dari sejumlah Kapolda. Warga Bengkayang menyambut panen ini dengan antusias karena hasil kerja keras mereka kini menembus pasar ekspor. Sebelum pelepasan, Prabowo juga meninjau pameran koperasi yang menampilkan inovasi pertanian seperti produk turunan jagung dan juga teknologi pasca panen. Selain ekspor jagung, Indonesia juga mencatat pencapaian lain. Cadangan beras nasional menembus angka 4 juta ton, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hadir dalam acara ini sejumlah pejabat tinggi negara termasuk Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertanian, dan Gubernur Kalimantan Barat. Dari pedalaman Kalimantan hingga pasar regional, Indonesia mulai menunjukkan perannya sebagai pemain penting dalam ketahanan dan juga perdagangan pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus mendorong Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Hal tersebut terlihat saat Prabowo mengumumkan lonjakan signifikan dalam produksi jagung nasional hampir 50%. Dalam sambutannya saat menghadiri panen raya jagung di Bengkayang, Kalimantan Barat, Prabowo menyampaikan bahwa produksi jagung pada kuartal pertama tahun ini meningkat hampir 50% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan tajam ini disebut Prabowo sebagai hasil nyata dari sinergi berbagai pihak dalam mendukung kedaulatan pangan nasional. Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dari aparat keamanan, teknokrat, akademisi, hingga para petani dalam mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, keberhasilan ini bukan hasil kebetulan, melainkan sebuah buah dari kerja keras, inisiatif, dan strategi nasional yang terarah. Bahwa laporan tadi saya terima, kuartal pertama peningkatan produksi kita sudah 48%, hampir 50%. Peningkatannya yang sekitar 6 juta ton kuartal pertama tahun lalu, ya, sekarang sudah mendekati 9 juta ton. Keberhasilan itu bukan keberhasilan yang jatuh dari langit. Keberhasilan diraih keringat, pikiran, tenaga
keberanian, inisiatif, dengan hati yang bersih dari semua unsur. Indonesia tidak hanya swasembada pangan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Tentu seperti diketahui, kenaikan produksi jagung ini tidak datang lama setelah pemerintah mengumumkan pencapaian cadangan beras nasional tembus 4 juta ton, di mana pencapaian ini merupakan level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pada Rabu 4 Juni 2025 menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pertemuan tersebut untuk memastikan diskon transportasi yang termasuk dalam stimulus ekonomi dapat segera berjalan. Rabu sore, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menemui Presiden Prabowo terkait implementasi program diskon transportasi. Program pemerintah untuk meluncurkan stimulus ekonomi guna menambah daya beli masyarakat dengan salah satunya memberikan diskon atau potongan harga pada transportasi seperti kereta api, pesawat maupun jalan tol. Program ini akan berjalan pada 5 Juni hingga bulan Juli mendatang. Pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penerbitan surat keputusan bersama sehingga stimulus ekonomi yakni potongan harga pada transportasi dapat berjalan. Erick juga menyebut program ini sangat bagus untuk masyarakat, terutama berjalan di saat masa libur sekolah sehingga dapat menaikkan daya beli masyarakat atau tingkat pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua ini. Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini yang diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan. Karena itu kereta api, untuk jalan tol, pesawat dan lain-lain. Jadi memang kita sedang juga diskusi dengan Menkyu untuk surat keputusan bersamanya supaya memang nanti penugasan ini kita bisa jalankan seperti yang sebelum. Tapi insya Allah kan sebelum-sebelumnya sudah jalan. Jadi mungkin kompleksitasnya tidak terlalu berat. Itu ada targetnya nggak Pak, mulai bulan apa, kan Juni kan juga udah berjalan? Ya memang kemarin diputuskan kan 5 Juni sampai Juli. Makanya beliau manggil lagi, besok bisa nggak? Saya bilang siapa, kita lagi mulai rapatin. Kan ini bagus lah buat meringankan juga masyarakat yang sedang berlibur, dan terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini kan selama ini juga berjalan dengan baik dan hasil impact-nya buat ekonomi daerah terasa. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2025 ini dengan meluncurkan beberapa program yang diharapkan dapat mendongkrak daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo memanggil Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas pelaksanaan kebijakan diskon transportasi sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan program ini telah dimulai sejak 5 Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri BUMN Erick Thohir ke Istana Merdeka pada Rabu 4 Juni 2025 untuk membahas kelanjutan kebijakan diskon moda transportasi nasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah yang ditargetkan mulai berlaku pada 5 Juni hingga Juli 2025 bertepatan dengan masa libur sekolah. Menurut Erick Thohir, Presiden Prabowo ingin memastikan kebijakan tersebut segera diimplementasikan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan tambahan melalui Kementerian Keuangan guna menanggung dampak finansial dari program ini. Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini yang diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan. Karena itu kereta api, untuk jalan tol, pesawat dan lain-lain. Jadi memang kita sedang juga diskusi dengan Menkyu untuk surat keputusan bersamanya. Supaya memang nanti penugasan ini kita bisa jalankan seperti yang sebelum. Tapi insya Allah kan sebelum-sebelumnya sudah jalan. Jadi mungkin kompleksitasnya tidak terlalu berat. Itu ada targetnya nggak Pak, mulai bulan apa, kan Juni kan juga udah berjalan juga? Ya memang kemarin diputuskan kan 5 Juni sampai Juli. Makanya beliau manggil lagi, besok bisa nggak? Saya bilang siapa, kita lagi mulai rapatin. Kan ini bagus lah buat meringankan juga masyarakat yang sedang berlibur, dan terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini kan selama ini juga berjalan dengan baik dan hasil impact-nya buat ekonomi daerah terasa gitu.
Kementerian BUMN berkomitmen menyelaraskan pelaksanaan program dengan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan milik negara, terutama yang berada di bawah BPI Danantara Indonesia. Saat ini pembahasan teknis skema pendanaan masih berlangsung bersama Wakil Menteri dan Kementerian Keuangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, survei IPO Mei 2025 menunjukkan 81% publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Meski masih ada keluhan soal ekonomi dan lapangan kerja, namun prioritas utama masyarakat adalah ketersediaan sembako murah dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Survei Indonesia Political Opinion atau IPO pada 22 hingga 28 Mei 2025 menunjukkan 81% publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dari 1.200 responden nasional, kepuasan ini dipicu oleh sikap tegas, dukungan pemberantasan korupsi, serta program pro-rakyat. Meski masih ada 19% yang merasa tidak puas. Ketidakpuasan terutama terkait kondisi ekonomi sulit, harga sembako mahal, dan minimnya lapangan kerja. Sebanyak 28,5% responden mengeluhkan masalah ekonomi yang menjadi tantangan utama bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera ditangani. Prioritas masyarakat dalam survei ini adalah ketersediaan sembako murah, yakni 31,8%, lapangan pekerjaan 12,5%, diikuti masalah keamanan dan peningkatan kesejahteraan. Survei IPO menegaskan perlunya fokus kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi agar stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan para pemain Timnas Indonesia di kediamannya di Kertanegara 4. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Presiden Activity. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa!
kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Besar Istiqlal Jakarta pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo juga ditemani oleh sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam momen Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto menunaikan sholat Idnya di Masjid Besar Istiqlal Jakarta pada Jumat pagi. Tampak Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Sholat Id yang dihadiri seluruh jajaran Menteri Kabinet dari ribuan jamaah ini pun berlangsung secara hikmat. Sedang untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memilih untuk menunaikan sholat Id di kampung halamannya Solo, Jawa Tengah. Seusai menunaikan sholat, Presiden Prabowo Subianto mendengarkan khutbah dan menyalami beberapa warga. Bahkan tidak hanya itu saja, Prabowo juga menyalurkan hewan sapi kurban miliknya dan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke panitia Masjid Istiqlal yang nantinya akan diberikan kepada 2.000 anak yatim. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Usai Lebaran Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan hewan sapi kurban kepada panitia Masjid Besar Istiqlal. Sapi kurban milik Prabowo Gibran ini berbobot jumbo yang dibeli melalui peternak lokal. Ya baik pemirsa, usai sudah dilaksanakannya sholat Id Idul Adha dengan hikmat di salah satu masjid terbesar Istiqlal Jakarta. Dan juga tadi bahkan sholat Id ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta jajaran Menteri Kabinet lainnya. Bahkan ini Presiden dan Wakil Presiden Prabowo ini sendiri berpisah begitu, di mana dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Adha yaitu bertepatan di kampung halamannya Solo, Jawa Tengah. Dan pemirsa juga setelah tadi serangkaian sholat itu telah dilakukan, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan hewan sapi kurban yang akan diserahkan kepada panitia Masjid Istiqlal yang nantinya akan dikurbankan pada Lebaran kedua Idul Adha. Dan tepat di belakang saya pemirsa, bisa kita lihat dari salah satu hewan kurban milik Presiden, yaitu dengan bobot mencapai 1,3 ton yang diserahkan untuk dikurbankan melalui Masjid Istiqlal. Dan sedangkan untuk di sebelahnya yaitu milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang itu nantinya akan kurbankan pada hari esok yang nantinya akan dilaksanakan secara bersamaan dengan hewan kurban lainnya di salah satu Masjid Istiqlal. Dan nanti pemirsa, dari hewan-hewan kurban milik Presiden dan Wakil Presiden ini nantinya akan dikonsumsi diberikan kepada 2.000 anak yatim yang nantinya akan dilakukan pada hari Minggu. Dan nanti dari proses pemotongannya ini sendiri akan dilakukan pada hari Sabtu ataupun hari kedua Lebaran Idul Adha. Dan untuk dari beratnya sendiri dari milik Wakil Presiden ini dengan bobot 1,2 ton dengan berjenis kedua sapi ini yaitu limosin. Dan dari Presiden Prabowo maupun dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membeli dari peternak lokal, yaitu sedangkan dari sapi Prabowo ini sendiri dari peternak lokal Hima Farm Tangerang, sedangkan dari sapi Gibran dari Nusaku Bogor. Dan ini juga nantinya yang akan dilakukan dari Masjid Istiqlal pada hari esok. Dan pemirsa, tidak hanya itu saja, juga Presiden Prabowo Subianto juga menyalurkan sebanyak 985 ekor sapi yang nantinya akan diberikan ke seluruh masyarakat Indonesia
dan itu nantinya di masing-masing kabupaten ataupun kota mendapatkan satu sapi dengan berat bobot dari 800 kg hingga 1,3 ton lebih. Dan nantinya ini para masyarakat akan dapat mengonsumsi dari hewan-hewan kurban sapi dari yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto, yaitu tadi dari melalui 2 skema, yaitu skema pertama yaitu melalui dari pemerintah daerah dan skema kedua melalui toko-toko pondok pesantren. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Farizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan para pemain Timnas Indonesia di depan pintu kediamannya Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Jumat 6 Juni 2025. Para pemain datang mengenakan seragam merah-merah. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan para pemain Timnas Indonesia di depan pintu kediamannya Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Jumat 6 Juni 2025. Ini adalah undangan khusus dari Presiden usai laga Indonesia kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Gelora Bung Karno pada Kamis malam 5 Juni 2025. Nampak para pemain datang kompak mengenakan seragam merah-merah. Satu persatu pemain dan ofisial disalami Presiden Prabowo Subianto tanpa terkecuali. Terlihat masuk di barisan awal adalah Kapten Timnas Jay Itzes, lalu Ole Romeni, kemudian si tangguh di bawah Mister Gawang Emil Audero Mulyadi, dan penjaga barisan belakang Rizky Ridho. Serta para pemain lainnya menyusul masuk bersamaan dengan para official tim. Halo. Boleh. Tampak raut wajah bahagia mengiringi para pemain Timnas Indonesia dan official tim. Seperti diketahui dalam pertandingan Kamis malam, Timnas Indonesia berhasil membungkam Cina dengan kemenangan 1-0. Bahkan Presiden Prabowo pun hadir langsung di GBK untuk memberikan dukungan sejak awal pertandingan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan jam tangan Rolex yang diberikan sebagai hadiah kepada skuad Garuda berasal dari uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Hal itu sebagai bentuk dari dukungan pribadi Prabowo Subianto atas pencapaian Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara ihwal sumber dana pembelian jam Rolex untuk para pemain Timnas Indonesia. Mensesnek memastikan hadiah tersebut berasal dari kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada anggaran negara yang digunakan untuk pembelian jam tangan tersebut. Prasetyo Hadi menilai hadiah itu merupakan bentuk dukungan pribadi Presiden Prabowo kepada para pemain Timnas atas pencapaian mereka. Mensesnek meminta masyarakat Indonesia untuk terus mendukung Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Jepang sebelum melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu adalah bentuk dukungan beliau ya. Mas, Pak Pada mau mega, Mas. Anda suruh main belum tentu bisa. Mas, Pak Pada mau mega, Mas. Pak Pada mau mega, Mas. Udah begitu, kalau main jelek, mohon maaf nih ya, kita, itu kan bagian dari perjuangan kita, bangsa kita, ya kan. Ya tak gol, semua rakyat Indonesia seneng, udah nggak lagi nanya Anda dari mana, dari mana, enggak, semua seneng. Nah, kalau mainnya kurang bagus, kita harus kasih semangat. Begitu jadi penonton yang baik demi Timnas Indonesia kalau kita cinta sama Republik. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Timnas Indonesia setelah meraih kemenangan atas Tiongkok dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Sebagai bentuk penghargaan, Presiden Prabowo mengundang seluruh pemain dan ofisial Timnas ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan hadiah berupa jam tangan mewah bermerek Rolex kepada para skuad Garuda. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Presiden Activity kali ini. Saksikan terus Presiden Activity untuk mengetahui kegiatan kepresidenan hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.